Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 89, berpura-pura masih menikah. Untuk menciptakan kesempatan bagi Hailey dan Jordan untuk mendamaikan pernikahan mereka, Diana memanfaatkan fakta bahwa Lily sedang sekarat. Satu-satunya ketidakpastian adalah apakah Yordania akan setuju atau tidak. Bagaimanapun, Jordan sudah bercerai dengan Hailey dan bukan lagi bagian dari keluarga. Dia tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Camden, apalagi dengan kerabat jauh seperti Granddawn Lily. Dalam hal ini, Herman dan anak-anaknya tidak banyak berharap. Hailey berkata, "Bu, aku tahu ibu punya niat baik. Tapi Hailey, jangan terlalu cepat bergembira. Jordan sangat kejam, dia tega meninggalkanmu di tengah hujan selama 2 jam tanpa merasakan apapun, dan dia bahkan mencoba menjodohkanmu dengan seorang pria cacat. Hah, aku ragu dia akan berpura-pura bahwa kalian berdua masih menikah, hanya demi dirimu." Hailey menggigit bibirnya, berpikir dalam hati bahwa Jordan mungkin memang tidak berperasaan seperti sebelumnya. Namun, dia memberanikan diri untuk menelepon Jordan dan berkata dengan ekspresi bersemangat dan sedih. Jordan masih makan bersama butler Frank dan Grayson di The Times ketika Hailey tiba-tiba menelepon. Melihat Hailey menelepon, Jordan bertanya-tanya, apakah dia pulang untuk memikirkannya dan menyesali keputusannya setelah menyadari bahwa Grayson adalah pilihan yang tepat. Faktanya, Jordan masih agak mengagumi Hailey ketika dia menentang keputusan Jordan untuk menjodohkannya dengan Grayson dan bahkan menyiramkan air ke wajah Jordan karena kesal. Itu membuktikan bahwa dia masih mempunyai harga diri dan bahwa uang bukanlah satu-satunya hal yang dicarinya. Hailey sendiri adalah seorang wanita luar biasa, dan Jordan tidak akan suka melihat Hailey merendahkan dirinya demi uang. "Halo," Jordan menjawab telepon. "Yordania." Hailey berkata sambil terisak-isak, terdengar amat sedih. Jordana berkata, "Berhentilah menangis. Aku tidak terlalu memikirkan apa yang baru saja terjadi." Hailey berkata, "Maafkan aku karena menyiramkan air ke wajahmu tadi. Namun, aku tidak meneleponmu karena masalah ini. Nenek Lily akan segera meninggal." "Apa? Bibimu?" Jordan langsung panik. Hailey berkata, "Baru saja, putra kakek Lily menelepon kami untuk mengatakan bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Dia mungkin meninggal malam ini atau besok." Di tengah-tengah makannya, Jordan meletakkan garpu dan pisaunya lalu menempelkan tangan di dahinya sambil mendesah panjang. Kakek Hailey telah meninggal sebelum Jordan menyelesaikan masa percobaannya yang berlangsung selama 3 tahun. Semua orang meremehkan Jordan. Nenek Lily tidak pernah memandang rendah Jordan dan memperlakukannya sebaik dia memperlakukan Drew. Lily adalah salah satu wanita tua paling baik hati yang pernah Jordan temui. Yang lebih penting lagi, dia juga merupakan dermawan yang menyelamatkan nyawa Jordan. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Jordan belum mulai bekerja sebagai tukang kirim barang dan akan bertugas melakukan pekerjaan rumah tangga untuk keluarga Camden setiap hari. Suatu hari, salah seorang mantan rekan perang Jordan datang ke Orlando untuk mencarinya. Jordan kemudian makan bersama dengannya. Malam itu, Jordan merasa sangat tidak nyaman. Mereka pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan tubuh. Ditemukan bahwa ia menderita penyakit langka yang belum pernah dilihat oleh dokter sebelumnya. Pada akhirnya, ia harus menjalani operasi yang menghabiskan biaya puluhan ribu dolar. Saat itu, keluarga Camden sedang berlibur ke Swiss. Jordan mencoba menelepon Hailey, tetapi tidak dapat menghubunginya. Akhirnya, ia mencoba menelepon Sylvie dan Benedict untuk meminjam uang. Ketika mereka mendengar bahwa ia membutuhkan puluhan ribu dolar, mereka langsung menolaknya. Mereka bahkan menuduh Jordan berpura-pura sakit. Saat itu, Jordan tidak dapat menahan rasa sakitnya lagi dan sangat membutuhkan biaya untuk operasinya. Akan tetapi, keluarga Camden menolak memberinya uang, dan ia pun tidak dapat menghubungi keluarga Stelle karena itu berarti ia gagal dalam ujian. Dia sudah menjalani ujian selama 2,5 tahun dan dia tidak ingin semua usahanya sia-sia. 6 orang anggota keluarganya berada pada generasi yang sama dengan Jordan, dan persaingannya sangat ketat, jadi dia pun tidak ingin gagal. Oleh karena itu, Jordan memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan memanggil Granddawn Lily. Dia ingat Lily adalah orang yang peduli dan baik hati yang sering menjaganya. Ketika ia baru saja menikah dengan Hailey sebagai suami yang tinggal serumah dengannya, ia baru saja kembali dari medan perang. Saat itu, ia akan mengalami mimpi buruk setiap malam dan merasa tidak nyaman sepanjang hari. Melihat betapa tidak sehatnya Jordan, Lily bertanya kepadanya tentang kondisinya dan memberinya pengobatan rumahan yang sangat membantu situasinya. Jordan merasa jauh lebih baik sesudahnya. Jadi, Jordan menelepon Lily, yang kemudian mentransfer 50 ribu dolar ke rekening banknya tanpa ragu-ragu. Dia juga mengatakan kepada Jordan bahwa dia tidak perlu memberitahu keluarga Camden tentang hal itu atau mengembalikan uang itu kepadanya.
Dengan demikian Jordan berhasil membayar biaya operasi yang menyelamatkan hidupnya. Setelah kejadian itu, Jordan memutuskan untuk menjadi pengantar makanan agar bisa mandiri secara finansial dari keluarga Camden. Pada pagi hari saat Hailey dan Tyler mendapat kamar di hotel, Jordan diberitahu bahwa Lily sakit parah. Ia kemudian menyarankan Hailey agar mereka pergi ke South Daytona pada sore hari untuk mengunjungi Lily bersama. Namun, Hailey menolaknya dengan alasan dia akan bertemu klien di sore hari. Kemudian, dia mengetahui bahwa klien yang ditemui Hailey adalah Tyler, yang menginap di hotel bersama Hailey. Sudah lebih dari sebulan. Jika nenek Lily jatuh sakit parah lebih dari sebulan yang lalu, dia seharusnya sudah berada di ranjang kematiannya sekarang. Jordan tidak merasa bahwa Hailey berbohong, dan dia tidak mungkin berbohong tentang kehidupan bibi buyutnya. Hailey melanjutkan, Jordan, aku tahu kami tidak bersikap baik padamu, tetapi nenek Lily adalah orang yang paling baik di dunia. Dia tidak pernah mengejekmu sebelumnya, dan dia selalu memasak untukmu dan memberimu hadiah. Bisakah kau ikut dengan kami ke South Daytona dan menemuinya untuk terakhir kalinya mengingat kita telah menikah selama 3 tahun? Tidak. Kecewa mendengar jawaban Jordan, Hailey berkata, baiklah, anggap saja aku tidak pernah bertanya. Yang mengejutkannya, Jordan melanjutkan, aku tidak akan pergi demi dirimu, tetapi aku akan pergi karena dia selalu baik padaku. Hailey bertanya dengan gembira dan terkejut, apakah kamu benar-benar bersedia pergi? Jordan berkata, saya masih berutang padanya $50.000, dan dia menyelamatkan hidup saya ketika Anda dan seluruh keluarga Anda sedang menikmati liburan di Swiss. Baru saat itulah Hailey teringat kejadian itu dan menyadari mengapa Jordan memutuskan untuk menjadi pengantar makanan. Ia tak kuasa untuk tidak menyalahkan ibunya lagi. Jika saja ibunya meminjamkan uang kepada Jordan saat itu, ia tidak akan menjadi pengantar makanan. Jordan tidak akan bertemu dengannya dan Tyler di kamar hotel, dan, dengan demikian, tidak akan tahu tentang perselingkuhan mereka. Dia sekarang akan tetap menjadi istri Presiden S Corporation. Ibu telah menghancurkan masa depanku hanya demi menyelamatkan $50.000. Meskipun membenci ibunya, dia tidak berani mengatakannya keras-keras. Hailey melanjutkan, Jordan, kamu tahu bahwa kakek Lily selalu mendukung pernikahan kita. Jika dia tahu bahwa kita telah bercerai, dia pasti tidak akan bisa meninggal dengan tenang. Dia bahkan mungkin meninggal begitu kita memberitahunya tentang hal itu. Jordan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Hailey berkata, maksudku, bisakah kita berpura-pura masih menikah dan bersikap seperti biasa di depan nenek Lily? Jordan tertawa dan berkata, sama seperti dulu. Tidak pernah berpegangan tangan, apapun acaranya. Memarahiku seharian jika aku menyentuh pahamu. Tidur di kamar terpisah. Tentu, aku bisa melakukannya.